Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi yang pertama adalah pengertian akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Akidah secara bahasa berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Dengan begitu juga, akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan utama adalah konsep ketuhanan. Baru kemudian konsep-konsep akidah yang lainnya yang sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh tiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36. Materi yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Karenanya, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri, kemudian Rasulullah SAW selaku pengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian pendapat para ulama yang otoritatif yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai pewarisnya. Dasar akidah yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, di antaranya adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136.
Dasar akidah yang kedua adalah al-hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu saja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, dan hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketiga adalah tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dengan demikian, berarti mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan yang pertama, mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan salah. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar-dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Yang keempat, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Materi yang keempat adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau lebih mudahnya, dia mengaku sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Untuk mengetahui hubungannya, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian ketiganya. Yang pertama adalah Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islama, yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedang menurut istilah, Islam yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut muslim. Yang kedua adalah iman. Menurut bahasa, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan orang mukmin atau orang yang beriman. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Lebih lanjut disebutkan bahwa cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Nabi menjawab, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dengan demikian, berbuat baik kepada Allah maupun sesama harus dilakukan setiap saat, karena ada kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Dari paparan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketiga unsur pokok akidah Islam tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam menunjang akidah Islam. Iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Lebih dalam lagi, bisa kita simpulkan bahwa seorang mukmin bisa membuktikan keimanannya dengan menunjukkan keislamannya dan keihsanannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Dan ini kesimpulan materinya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.